Ya, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik saja dan sehat-sehat saja ya. Tetap ingat, stay at home. Jagalah diri Anda dan orang sekitar Anda, keluarga Anda, dan pasangan Anda. Stay at home. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis online. Sedikit saya akan kupas tentang bisnis online ya. Yang dimana terdiri dari bisnis online itu kalau tidak salah ya kurang lebih ya 5 ya. Ya, 5. Yang pertama yang saya akan kupas di sini itu dropship, reseller, online shop, marketplace, dan yang terakhir adalah e-commerce. Jadi saya akan mengupas tentang 5 ini, kurang dan lebihnya saya percayakan. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Langsung saja kita mulai dengan materi kita. Yang pertama tentang dropship. Jadi bicara tentang dropship itu pertama kita harus tahu kalau apa itu dropship. Dropship adalah sistem di mana kau meminta seller atau supplier kamu untuk mengirimkan barang atau orderan ke customer kamu dengan mencantumkan nama, alamat, nomor HP kamu mau ataupun toko sebagai pihak pengirim. Jadi kalau dropshipper berarti pelaku atau orang yang melakukan sistem dropship itu sendiri ya. Orang yang melakukan sistem dropship disebut dropshipper. Jadi teman-teman pertama harus paham itu. Orang yang melakukan atau pelaku sistem dropship itu sendiri disebut dropshipper. Jadi berbicara tentang dropship, apa sih keuntungannya yang perlu kita tahu? Di sini keuntungannya yang seingat saya ada beberapa keuntungan yang sangat perlu diketahui oleh kita bersama. Yang pertama, mudah dan tidak repot karena kita cukup memajang foto produk-produk yang supplier kita jual di Facebook, Twitter, atau grup BB, atau Instagram, lain, dan masih banyak lagi media sosial yang bisa dipakai untuk Anda berkarya. Keuntungan yang berikut yaitu kita tidak perlu stok barang lagi. Ya, tidak perlu kita stok barang lagi. Karena stok sepenuhnya ada di supplier kita. Jadi nggak perlu takut kalau barang yang kamu stok itu atau kita jual itu nggak laku. Kita tidak perlu takut karena stok sepenuhnya ada di supplier kita. Ya, teman-teman gitu. Harus bisa memahami ini. Ini keuntungan yang sangat-sangat besar kalau dropship. Yang ketiga, kamu gak perlu repot-repot untuk packing dan kirim barang ke jasa ekspedisi pengiriman. Ya, itu jelas ya teman-teman. Karena sepenuhnya akan dilakukan oleh supplier kamu. Ingat, kamu cukup duduk manis, supplier kamu yang akan mengerjakan semuanya. Kamu gak perlu packing atau mau ke jasa pengiriman banyak-banyak, kamu cukup duduk karena semuanya akan dilakukan oleh supplier kamu. Ya. Yang berikut keuntungan yang terakhir seingat saya itu hemat tenaga. Hemat tenaga, waktu. Jika kamu bisa konsentrasi dan mencurahkan semua perhatian kamu pada pemasaran, itu akan sangat bagus. Karena pemasaran atau produk yang kamu jual itu bisa tersosialisasi dengan baik. Karena di sini kita mempunyai waktu dan tenaga yang banyak di situ ya. Itu keuntungan menjadi dropship. Yang berikut, apa sih syarat untuk kita bisa menjadi dropship? Kan pasti teman-teman kepingin tahu apa sih syarat untuk kita bisa menjadi dropship. Yang pertama itu cukup punya nomor HP yang selalu aktif, WhatsApp.
atau lain gitu ya. Yang kedua, P jika ada. Yang ketiga, harus mempunyai rekening bank. Wajib mempunyai rekening bank. Perbedaan reseller dan dropship. Di sini ada perbedaan reseller dan dropship. Sebetulnya hanya satu yang membedakan antara reseller dan dropship. Apa itu? Stok barang. Jadi di sini kita harus bisa membedakan antara reseller dan dropship. Yang membedakan antara reseller dan dropship itu teman-teman adalah stok barang. Kalau reseller biasanya harus mempunyai modal terlebih dahulu ya. Ingat teman-teman, reseller itu modal. Garis bawah itu. Untuk membeli barang, kemudian di menyetoknya. Reseller itu mempunyai modal untuk membeli barang, terus di stok gitu ya teman-teman. Bisa dipahami kan maksud saya. Sementara dropship, kita tidak perlu modal. Kalau dropship, Anda tidak harus mempunyai modal ya. Untuk bisa menyetok barang. Dropship bisa langsung menjual produk hanya dengan modal gambar. Ya, itu keuntungan yang tadi saya bilang yang di awal tadi. Jadi kalau Anda menjadi dropship, tidak perlu modal. Bisa langsung menjual produk cuman dengan gambar saja dan spesifikasi produk sehingga lebih mudah memang untuk dijalankan. Jadi lebih enak kalau kita menjadi dropship ya teman-teman. Kalau berbicara tentang reseller itu, reseller adalah seseorang yang menjual kembali barang yang sudah dibelinya kepada user. Jadi reseller akan mencari dan membeli barang dari grosir atau distributor yang mensuplai produk untuknya. Kemudian dia menyetoknya, dia stok, lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi dengan harga beli yang didapatkannya. Jadi otomatis dia harus mencari keuntungan yang lebih besar. Keuntungan menjadi reseller itu apa sih? Kalau berbicara tentang reseller, bisa mengelola stok dan melakukan audit terhadap ketersediaan barang yang dijualnya. Jadi kalau reseller itu kan kita stok barang kan teman-teman. Jadi kita bisa melakukan audit dan kita tahu jelas barang yang dimiliki kita itu berapa banyak sih stok kita gitu. Ya, yang kedua bisa menentukan harga sesuai keinginan. Harga jual itu bisa dikontrol gitu ya. Yang ketiga menawarkan barang dropshipper. Ya, dia kalau reseller itu bisa menawarkan barang dropshipper. Ini adalah pilihan profesi penjual yang menyediakan produk tanpa harus menyetok juga, tidak direpotkan dengan pelayanan terhadap konsumen. Atau packing dan pengiriman barang gitu ya. Ya bahasanya kan packing. Keuntungan menjadi dropshipper. Keuntungan menjadi dropshipper itu yang pertama tidak memerlukan modal. Itu sudah tadi kita bahas. Yang kedua tidak perlu menyetok barang. Yang ketiga tidak dibingungkan dengan proses packing ataupun pengiriman barang. Itu jelas. Ya, dropshipper juga mempunyai kekurangan teman-teman. Dari tadi kita cuma bahas tentang kelebihannya, tapi di satu sisi dia juga pasti punya kekurangan. Yang pertama, kekurangan yang dimiliki oleh dropshipper, kadang dia tidak bisa memiliki produk knowledge yang baik karena produk tidak dimilikinya. Yang kedua, promosi secara langsung kurang efektif karena tidak memiliki produk fisik. Mengerti ya teman-teman? Promosi tidak efektif karena tidak memiliki produk fisik gitu. Dia tidak memiliki barang kan dia cuma memiliki gambar untuk diposting gitu ya. Inti perbedaan antara dropship dan reseller. Ini inti yang akan saya kasih, perbedaan antara dropship dan reseller. Reseller bisa melakukan pembelian dengan jumlah banyak, sedangkan dropship tergantung permintaan customer. Ya, bisa dipahami ya. Bagaimana dropshipper bekerja? Cara kerja dropshipper adalah jika penjual mendapatkan order, maka penjual akan meneruskan pesanannya ke distributor. Lalu,
supplier akan mengirimkan barang tersebut atas nama penjual. Ya, itu gunanya supplier situ. Jadi, seolah-olah penjual tersebut memiliki stok pribadi dengan stok barang yang lengkap. Oke, jadi lanjut reseller. Pengertian reseller. Reseller adalah sebuah kata yang terdapat dalam bahasa Inggris. Kata re dapat diartikan sebagai kembali dan kata seller dapat berarti sebagai penjual. Jika diterjemahkan lurus ke bahasa Indonesia, kurang lebih artinya ialah penjual kembali. Ya, gitu ya, reseller. Penjual kembali, kembalinya penjual, ya. Dan arti kata tersebut di atas sudah nampak jelas mengenai makna atau definisi dari reseller yang sebenarnya. Reseller ialah sebuah kelompok atau perusahaan atau individu atau perorangan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali. Bisa dipahami kan dari maksud reseller itu. Jadi mereka bisa kelompok, bisa individu, bisa perusahaan, bisa perorangan yang membeli barang lalu menjualnya kembali. Gitu. Bukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, namun untuk dijual kembali. Guna untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya tersebut. Gitu. Cara kerja atau sistem kerja reseller. Seorang reseller membeli barang dari mana saja. Bisa dari pihak produsen, supplier, distributor, agen, toko grosir, reseller lain, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Kemudian seorang reseller menstok berbagai barang atau persediaan yang akan ia jual kembali. Barang tersebut dipromosikan, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal dan dibeli oleh reseller tadi. Dengan demikian, menjadi seorang reseller sedikit banyak harus memiliki modal untuk membeli dan menyetok barang yang akan ia jual kembali, ya. Di dewasa ini, karena maraknya online shop yang bertebaran di dunia maya, maka seorang reseller terlebih dahulu membeli barang, entah itu membeli langsung di daerahnya sendiri dalam tanda kutip dunia nyata, ya, maupun membeli di berbagai toko online yang ada di internet. Kemudian seseorang reseller membuat sebuah toko online baru maupun mempromosikan barang yang tadi itu melalui berbagai situs, blog, dan sosial media. Dan mulai menjual barang yang dibelinya tadi dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal yang pertama ia membeli. Jadi dia menyetop terus dia menjual lagi dengan harga yang tentu lebih di atas untuk dia bisa mendapat keuntungan gitu. Syarat untuk menjadi seorang reseller, tentunya kalian harus tahu memiliki modal yang besar, memiliki uang ataupun dana yang digunakan untuk membeli dan menyetok persediaan barang yang akan kalian jual kembali. Selain membutuhkan uang, tentunya kalian harus ahli dalam memasarkan produk dan juga memiliki koneksi yang baik dengan berbagai supplier. Supplier tersebut tentunya nanti akan menjadi sumber utama dari barang yang akan kalian jual kembali gitu. Apalagi jika kalian menjadi seorang reseller di dunia maya, maka kalian juga sedikit banyak harus mengetahui berbagai teknik untuk ngeblok, berdagang di toko online, promosi di sosial media, dan segala jenis penggunaan media online yang lainnya. Karena media online itu banyak teman-teman yang bisa digunakan untuk Anda berdagang. Dan banyak bertebaran juga situs-situs online yang digunakan untuk ya mencari rupiah gitu ya. Hal tersebut dilakukan guna melancarkan aktivitas jual beli atau perdagangan yang kalian lakukan di internet. Jadi itu berguna untuk melancarkan jalan Anda, ya. Jadi pada intinya untuk menjadi seorang reseller yang kalian butuhkan ialah niat,
modal, modal itu uang, dan pengetahuan seputar dunia jual beli dan lain-lain. Koneksi, yaitu hubungan sosial, misalnya koneksi dengan supplier, relasi, teman, dan begitu juga dengan koneksi internet. Koneksi itu koneksi internet juga di dalam ya. Yang berikut itu teknik pemasarannya itu harus Anda kuasai betul. Dan inti dari semua itu adalah doa. Doa Anda mengiringi karir Anda untuk sukses. Contoh kegiatan reseller. Ya, contoh kegiatan reseller sangatlah mudah. Misalnya membeli barang di sekitar daerah dan tempat tinggal kalian, maupun membeli barang atau produk secara online. Sebut saja seperti kosmetik atau mainan gitu, aksesoris, tas, makanan, minuman, instan, berbagai jenis pakaian seperti baju, jersey, sepatu, topi, dan masih banyak lagi pokoknya gitu. Asalkan barang atau produk tersebut tahan lama dan tidak mudah rusak ya teman-teman. Kemudian kalian menjual ulang barang tersebut dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Baik itu menjual langsung di dunia maya maupun menjualnya secara online. Maksudnya baik langsung menjual di dunia nyata atau menjualnya di secara online. Maka itulah apa yang disebut sebagai reseller. Anda akan disebut reseller gitu. Keuntungan menjadi reseller, ya seperti keuntungan dari perdagangan lainnya, dari selisih harga jual dan harga beli yang kalian lakukan dalam perdagangan, maka kalian akan mendapatkan keuntungan di setiap penjualan barang ataupun produk yang kalian jual kembali. Itu pasti ya. Yang penting selisih harganya itu harus Anda pahami gitu. Kerugian menjadi reseller itu, menjadi seseorang reseller sama saja seperti aktivitas perdagangan lainnya. Bisa karena tidak lakunya barang, bisa juga karena menurunnya kualitas barang, rusaknya barang atau produk, dan berbagai faktor lainnya. Faktornya itu banyak. Tentu hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian secara mental, fisik, maupun materi bagi seorang penjual atau reseller. Untuk menjadi seseorang reseller atau penjual, tidak mungkin jika kalian tidak menggunakan modal. Tanpa modal sepeser pun, semua reseller sedikit banyak pasti membutuhkan modal untuk membeli dan menyetok barang yang akan dijual kembali. Dan tentunya seperti aspek perdagangan yang lainnya, seperti kegiatan atau aktivitas jual beli, pasti mengakibatkan adanya keuntungan maupun kerugian. Hal ini tentunya berlaku juga di dalam kegiatan reseller. Maka dari itu sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia reseller, banyak-banyaklah untuk mencari wawasan gitu. Ya kayak gini, kalian nonton video saya ini wawasan dan ilmu pengetahuan seputar perdagangan. Apalagi kalian mau aktif dan menjadi reseller online shop dan lain sebagainya, maka ilmu seputaran internet dan dunia maya juga harus sedikit banyak kalian kuasai gitu ya. Harus dikuasai agar kedepannya kalian tidak rugi, tertipu atau dibohongi oleh berbagai skema yang bertebaran di internet. Reseller merupakan orang yang membeli produk dari distributor atau supplier dengan harga yang lebih murah dan dari pasaran untuk dijual kembali dengan harapan yang mendapatkan sejumlah keuntungan dari penjualan barangnya tersebut. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Customer, orang yang membeli produk dari distributor atau supplier dengan harga yang lebih murah dari pasaran untuk dijual kembali dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penjualan barangnya tersebut. Oke, keuntungan menjadi reseller. Dapat menjual barang secara lebih leluasa
Hal ini karena reseller memiliki stok barang sendiri sehingga tidak dapat bergantung sepenuhnya kepada supplier. Ya, kalau reseller itu tidak bergantung kepada supplier. Dengan begitu, reseller juga dapat menjawab pertanyaan konsumen dengan lebih cepat menggunakan stok barang yang tersedia. Tips menjadi reseller untuk pemula: ketika Anda bergabung dengan tips reseller yang perlu diperhatikan, karena Anda pemula, maka pertama yang harus dipelajari adalah kenali produk itu. Problem yang sering timbul jika Anda jadi reseller pemula itu kalah bersaing, kalah strategi, itu pasti kalah pengalaman dan pemilik produk yang lebih dahulu. Ya, yang berikut tentang online shop. Pengertian online shop. Online shop itu bisnis online saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Ya, baik yang dalam kesehariannya menggunakan internet maupun tidak. Yang tidak menggunakan internet saja, teman-teman, tidak asing lagi tuh. Jadi this is Indonesia, man, gitu. Adapun definisi online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan melakukan kontak secara fisik, yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Setelahnya, pembeli dapat memilih barang yang diinginkan sesuai dengan keinginan hati dan melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran diterima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan. Pengoperasian online shop. Jadi bagaimana sih kita bisa menjalankan online shop itu? Dalam online shop terdapat tingkatan-tingkatan dalam pengoperasiannya. Yaitu, yang pertama, pengertian supplier. Supplier adalah pihak yang menyediakan, menyalurkan, dan memasarkan suatu produk tertentu. Yang kedua, pengertian reseller. Reseller itu orang atau pihak yang menjual kembali produk orang lain, gitu. Di mana reseller ini berdiri sendiri, bukan merupakan pegawai dari si supplier tersebut. Jadi dia itu pribadi, gitu. Bisa juga kelompok, gitu ya, atau perusahaan, tapi mereka menjalankan produk-produk orang, produk dari si supplier ini. Bisa dipahami ya, teman-teman, maksud saya. Pengertian dropshipper. Dropshipper tidak melakukan stok barang. Mereka hanya memamerkan atau memajang gambar atau foto kepada calon pembeli. Jika ada yang mau membelinya, maka barang dikirim ke supplier atau ke konsumen secara langsung, namun atas nama dropshipper. Beberapa keuntungan dropshipper yaitu dropshipper mendapatkan keuntungan atau fee atas jasanya memasarkan barang milik. Tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini ya. Sebagai dropshipper, Anda tidak perlu menyediakan kantor atau gudang barang. Dapat terbebas dari beban pemasangan dan distribusi produk. Salah satu faktor penting dalam pengoperasian online shop adalah faktor etika saat memilih produk yang akan dijual. Beberapa kategori produk yang dapat dijual memiliki penjualan retail terbanyak, yaitu barang kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, barang elektronik, kebutuhan kantor, aksesoris, buku, CD, peralatan rumah tangga, produk handmade, makanan, produk kesehatan, perhiasan, alat olahraga. Sedangkan kalau di Indonesia ya teman-teman, riset yang dilakukan Filtrans dan Daily Social juga menunjukkan banyak kemiripan mengenai produk-produk primadona yang dijual melalui internet di Indonesia. Berikut ini adalah daftar produk yang paling populer, yaitu fashion, travel booking,
musik atau video game, elektronik, buku, ya yang itu. Ada beberapa cara untuk menerima pembayaran pemesanan secara online, yaitu transfer bank. Transfer adalah kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana dengan jumlah tertentu dari perintah si pemilik rekening untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Yang kedua, jasa pengiriman uang secara online. Maksudnya adalah jasa pengiriman uang atau penerimaan uang secara cepat yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara. Dalam hal ini pengirim uang membayarkan transfer ke penerima transfer dengan mata uang yang telah disepakati bersama. Yang berikut rekening bersama. Rekber atau rekening bersama itu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadi transaksi secara online. Yang keempat itu COD atau cash on delivery. COD adalah kegiatan bertemunya penjual dengan pembeli barang yang pemesannya dilakukan secara online dan bertemunya di tempat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak gitu. Di tempat itu penjual membawa barang yang dipesan oleh konsumen dan konsumen membayar barang yang telah dipesan. Berikut itu e-commerce menurut pendapat para ahli. Pada umumnya transaksi yang sering terjadi di Indonesia adalah dengan melakukan transfer bank. Yang sering terjadi itu melakukan transfer antar bank. Hal ini ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Veritrans dan Dalai Sosial menunjukkan bahwa transfer bank adalah metode pembayaran e-commerce terbaik yang ada di Indonesia saat ini, saudara-saudara. Transaksi melalui internet selalu memiliki kelebihan dan memudahkan para konsumen untuk bertransaksi di mana saja, kapan saja. Ternyata juga mempunyai kekurangan di mana pembeli tidak bisa bertemu secara langsung dengan penjual. Hal ini membuat tingkat kepercayaan pembeli rendah untuk melakukan transaksi via internet. Tetapi ada tetapinya di sini, teman. Keberadaan brand dan kepercayaan yang baik dari pelanggan membuat mereka para konsumen bersedia membayar dengan harga yang lebih untuk barang atau produk yang sama. Untuk menghindari rendahnya tingkat kepercayaan konsumen, maka owner online shop harus melakukan yang pertama itu info produk. Perlu ada informasi tentang barang yang jelas dan cukup rinci karena calon konsumen tidak bisa langsung memegang atau melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Informasi ini mencakup foto produk yaitu pilihan warna dengan menggunakan foto, info ukuran produk, info bahan, dan info pengecekan jumlah barang yang tersedia. Yang berikut harga yang kompetitif atau enak dan mudah dijangkau. Konsumen online shop biasanya akan lebih mudah membandingkan harga di suatu online shop dengan online shop yang lain. Dan juga toko online shop ya teman-teman. Offline shop maksudnya. Jadi dia akan membandingkan harga teman-teman. Karena banyak yang bisa dijangkau di internet gitu. Yang berikut adalah jasa pengiriman. Jasa pengiriman atau ekspedisi seperti Tiki, JNE, Pos Indonesia, dan lain-lain dan masih banyak lagi termasuk beberapa jasa pengiriman. Karena calon pembeli dapat mengecek sendiri ongkos kirim, cek keberadaan barang sudah sampai di mana dengan menggunakan nomor pengiriman. Ya atau resi tersebut, resi pengiriman ya. Dengan estimasi sampai barang ke konsumen lewat website yang telah disediakan oleh ekspedisi. Yang berikut membuat jasa kurir sendiri. Alternatif lain adalah membuat jasa kurir sendiri untuk melayani pengiriman lokal misalnya di kota Jabodetabek saja. Dan sekarang di Kupang pun sama ya teman-teman. Yang kelima itu pembayaran. Untuk pembayaran bisa ada beberapa alternatif. Umumnya akan memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan harga dengan beberapa pilihan pembayaran. Yang keenam, pengemasan. Pengemasan atau packing adalah satu ujung tombak pemasaran.
Jadi ujung-ujung dari semua ini adalah packing sih sebenarnya. Packing atau pengemasan itu adalah ujung tombak bagaimana barang Anda bisa terlihat menarik di depan konsumen. Bukan sekedar bungkus, pelindung, tetapi bagian dari pendekatan terhadap konsumen. Aspek terpenting dalam desain packing adalah label. Label adalah identitas produk. Yang dimuat di label bisa berupa logo atau tulisan. Tag. Label tag dipakai aksesoris suatu proses yang memuat harga, kode identitas produk, dan kontak person produsen. Yang berikut kemasan. Label tag kemasan ini adalah pemanis dari produk. Bisa dibilang pemanis. Dapat dibuat dari plastik, kardus, kain, dan lebih baik juga dalam kemasan ini terdapat identitas produk. Kemasan bukan hanya sekedar bonus pembungkus untuk produk yang dibeli konsumen, tetapi sebagai pengingat di benak konsumen sehingga memungkinkan konsumen akan membeli lagi barang produksi kita gitu. Jadi bisa dipahami ya. Yang berikut customer service. Customer service harus siap dihubungi kapan saja oleh konsumen. Yang berikut ada keterangan update dari pemesanan sampai pengirim. Yang berikut intensif untuk konsumen. Yang berikut toko online. Toko online adalah yang bagus, memiliki sistem aplikasi atau sistem pelayanan yang baik. Etika dalam menjalankan online shop. Sebagai pengguna atau pemilik online shop wajib mengetahui. Oke. Ya, berikut tentang marketplace. Apa itu marketplace? Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace adalah departemen store online. Jenis-jenis marketplace. Pada umumnya terdapat dua jenis kerjasama di situs marketplace Indonesia, yaitu marketplace murni dan konsiasi. Yang pertama kita berbicara marketplace murni. Kerjasama marketplace murni adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual yang melakukan kerjasama dengan marketplace diberikan keluasan lebih banyak dan dibandingkan bekerjasama dengan konsiasi. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran dengan harga dari pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual. Setelah mendapat harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang rekening yang disediakan marketplace. Contoh marketplace di Indonesia yang populer. Dengan kerjasama pertama adalah Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, Belanja, dan Blibli. Beberapa contoh marketplace di luar negeri yang populer di Indonesia adalah Shopee, Lazada, JDID, Amazon, dan Rakuten. Shopee itu milik Singapura. Lazada itu Singapura juga kalau nggak salah. JDID itu Tiongkok. Amazon itu Amerika Serikat. Rakuten itu milik Jepang. Ya, milik Jepang. Yang kedua, kita berbicara tentang marketplace konsiasi. Jenis kerjasama yang kedua ini adalah konsiasi atau istilah mudahnya biasa dibilang titip barang. Ya. Jika penjual melakukan kerjasama konsiasi dengan situs marketplace, ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak marketplace. Salah satu contoh marketplace yang menyediakan kerjasama konsiasi adalah Zalora. Contoh marketplace lain yang menggunakan jenis kerjasama ini adalah Beribenka ya. Beribenka. Pihak situs marketplace akan mengurus penjual dari foto produk, gudang,
pengirim barang, hingga fasilitas pembayaran. Berbeda dari jenis kerjasama sebelumnya, di jenis ini kerjasama ini pembeli tidak bisa melakukan penawaran harga karena alur transaksi ditangani oleh situs marketplace sendiri ya. Perbedaan mendasarnya terletak pada tanggung jawab sih sebenarnya. Penjualan alur transaksi di marketplace terjadi langsung antara penjual dengan pembeli, sedangkan kerjasama konsiasi semuanya alur transaksi langsung ditangani oleh situs marketplace. Oke, jadi contoh marketplace teman-teman yang terbesar di Indonesia. Persaingan marketplace di Indonesia ini semakin ketat sekarang teman-teman. Pemain-pemain baru dan lama perlu bersaing untuk merebut konsumen Indonesia. 5 besar marketplace di bawah ini semuanya termasuk dalam jenis marketplace murni karena jangkauan pasarnya terlebih banyak dan beragam. Yang pertama, urutan pertama ditempati oleh Tokopedia. Tokopedia adalah marketplace yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada tahun 2009. Di usia ke-10-nya, Tokopedia berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 137.200.900 orang. Tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk menjadi salah satu startup unicorn Indonesia. Artinya valuasi marketplace ini sudah mencapai lebih dari $1 miliar Amerika. Urutan kedua ditempati oleh Bukalapak. Bukalapak juga menyandang gelar startup unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak adalah salah satu marketplace yang didirikan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010. Bukalapak ada setelah 1 tahun kemudian Tokopedia berdiri. Tapi dia juga mempunyai gelar startup. Marketplace ini berhasil mengumpulkan 115.256.600 orang untuk pengunjung dalam per bulan di awal tahun 2020. Yang ketiga ditempati oleh marketplace luar yaitu Shopee. Shopee adalah marketplace asal Singapura yang sejak awal Doras mulai mengekspansi pasar di Asia Tenggara gitu, termasuk Indonesia. Setelah 4 tahun sejak ekspektasi, Shopee berhasil menjadi marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Jadi dia masuk ke Indonesia dan dia bisa menggeser marketplace asli Indonesia gitu. Kunjungan bulanan Shopee mencapai sekitar 74.995.300-an pengunjung per bulan tuh teman-teman. Ya, marketplace yang berada di bawah SEA Group ini mampu merebut perhatian konsumen Indonesia dengan kampanye-kampanye kreatifnya yang melibatkan selebritis internasional seperti Blackpink, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan masih banyak lagi. Yang keempat itu adalah Lazada. Lazada sepertinya mulai kesulitan untuk menghadapi persaingan dengan marketplace lainnya. Di awal 2019 kemarin, Lazada adalah marketplace dengan pengunjung terbanyak loh teman-teman. Sayangnya pada 2020 Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung sebanyak 52.044.500 pengunjung per bulan. Jadi Lazada ini kayak nggak mampu sih bersaing sama Shopee gitu. Yang kelima, Blibli. Blibli ini adalah marketplace hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari PT Jarum. Kalian tahu kan PT Jarum? PT Jarum adalah orang terkaya di Indonesia teman-teman. Ini anak perusahaannya. Marketplace ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 32 juta lebih per bulan. Apa beda sih marketplace dengan online shop? Pasti teman-teman bertanya kan, bedanya apa sih? Marketplace
Selain dari marketplace, mungkin Anda juga sering mendengar istilah online shop atau toko online gitu. Sebenarnya itu mereka adalah dua hal yang sama, teman-teman. Jawabannya adalah bukan. Marketplace dan online shop adalah dua platform yang berbeda. Perbedaan utama terletak pada perantara. Perantaranya ya teman-teman, bisa dipahami ya. Marketplace adalah perantara yang menghubungkan para penjual dengan pembeli. Di sisi lain, online shop atau toko online tidak memerlukan perantara. Penjual langsung menjual produknya di platform mandiri kepada pembeli. Jadi tidak ada perantara sama sekali. Berjualan melalui online shop atau toko online menuntut Anda untuk lebih mandiri. Anda perlu membuat website, mengelola pemasaran melalui media sosial, dan langsung berurusan dengan konsumen. Walaupun begitu, dengan mengelola website, toko online sendiri memiliki keuntungan lebih banyak dibanding hanya berjualan melalui marketplace. Terlebih lagi jika Anda sudah mempunyai merek sendiri. Wah, itu bagus sih kalau udah mempunyai merek sendiri, itu nggak ribet. Beberapa contoh merek yang sukses membangun online shop sendiri adalah Brodo, Erigo Store, Bukupedia, Babyzania, dan Rabani, dan masih banyak lagi sih, tapi aku nggak ingat semua. Apa saja keuntungan mengelola website atau toko online sendiri? Pertama, toko online Anda akan dipercaya oleh konsumen. Berdasarkan riset, 84% konsumen di Indonesia lebih percaya kepada toko online yang memiliki website resmi dibanding toko online yang hanya mempunyai laman di media sosial. Jadi riset itu diuntung orang lebih percaya sih kepada konsumen yang mempunyai online website resmi gitu. Yang kedua, toko online akan lebih mudah untuk muncul di hasil pencarian Google. Muncul di hasil pencarian Google ini penting karena 81% konsumen melakukan riset melalui mesin pencari terlebih dahulu sebelum membeli produk secara online. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Dalam hal ini marketplace. Anda bisa mempelajari bagaimana mengelola website toko online sendiri, bukan sekedar mengelola lapak di pihak lain gitu. Keempat, pada akhirnya Anda akan membutuhkan website toko online sendiri. Jika sedang mengembangkan merek sendiri, website adalah kebutuhan utama dan dalam branding produk di dunia maya gitu. Kelima, dengan pengelola website toko online sendiri, Anda memiliki toko pusat di seluruh pengelolanya di bawah kontrol Anda sendiri gitu teman-teman. Kalau Anda bisa kontrol sendiri, bukan pihak lain, bukan individu lain, bukan supplier, bukan siapa-siapa. Jadi ketika ada masalah atau perubahan kebijakan dalam marketplace, Anda tidak kelimpungan karena punya toko sendiri gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, apakah Anda sudah paham tentang apa itu marketplace dan perbedaan antara online shop atau toko online? Saya berharap dengan sepenuh hati saya sudah menjelaskan. Artikel ini bisa membantu Anda, penjelasan saya bisa membantu Anda menentukan platform berjualan online Anda ya. Anda bisa berjualan di marketplace dan juga punya website toko online sendiri. Anggap saja bahwa website toko online Anda adalah toko pusat dan marketplace hanya cabang dari toko pusat tersebut. Ini merupakan langkah antisipasi jika terjadi masalah gitu. Atau ada perubahan dari pihak ketiga gitu kan, Anda sudah bisa antisipasi. Dalam hal ini marketplace dan memiliki website atau toko online sendiri, Anda masih mempunyai toko yang tidak terkena imbas masalah dan perubahan kebijakan dari pihak ketiga karena kontrol website toko online sepenuhnya ada pada diri Anda sendiri gitu. Membuat website toko online adalah prioritas utama bagi para penjual online. Jadi Anda harus ingat, itu prioritas utama. Terutama yang sudah memiliki merek sendiri, selain bisa menjadi sarana promosi, website toko online juga mengingatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek Anda, teman-teman. Jadi selamat berjualan online ya, gitu.
Oke, yang terakhir kita masuk ke intinya yaitu e-commerce. Apa sih e-commerce? E-commerce itu bahasa Indonesianya teman-teman perdagangan elektronik ya. Jadi pengertian e-commerce oleh Rebecca pada tahun 2016 adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transaksi dana atau data melalui jaringan elektronik terutama internet. Ya, bisa dipahami. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Kenapa nggak mungkin? Mungkin lah. Website digunakan sebagai pengganti toko offline. Website e-commerce mencakup berbagai fungsi seperti etalase, produk, pemesanan online, dan inventory stock untuk menjalankan fungsi utama sebagai e-commerce. Software yang sering digunakan terpasang pada server e-commerce bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi. Secara umum, e-commerce artinya melakukan bisnis melalui jaringan yang saling terhubung. Untuk semakin memahami mengenai e-commerce, berikut beberapa contoh. Saya akan memberikan Anda beberapa contoh praktek e-commerce atau semacam gambaran gitu ya teman-teman. Biar kita sama-sama memahami juga. Di sini kita sama-sama saling belajar gitu. Saya juga ya ini alma mater saya. Jadi saya akan memberikan contoh beberapa e-commerce, yaitu menerima pembayaran kartu kredit untuk transaksi penjualan online. Yang berikut menghasilkan pendapatan dari iklan online. Yang berikut pertukaran saham melalui broker online. Yang berikut penyaluran informasi kepada perusahaan melalui internet. Penyaluran manufaktur dan distribusi dengan partner melalui extranet. Melakukan penjualan produk digital melalui website. Transaksi e-commerce terjadi pada banyak ruang lingkup, mulai dari bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, dan konsumen ke bisnis. Istilah e-commerce atau e-business sering sekali digunakan secara bergantian, juga dengan istilah e-tail dalam referensi ya, untuk proses transaksi belanja online. Gini. Sejarah e-commerce dulu ya. Teman-teman, bicara tentang e-commerce mempunyai sejarahnya sendiri. Awal mula perjalanan e-commerce dimulai dari tahun 1960-an, teman-teman. E-commerce ini sudah ada semenjak tahun 1960-an gitu. Ketika bisnis mulai menggunakan elektronik, data interchange atau ID-nya untuk berbagi dokumen bisnis dengan perusahaan lain gitu. Dia berkembang 19 tahun kemudian. Pada tahun 1979 itu American National Standard Institute atau ANSI mengembangkan ASX 12 sebagai standar interval bagi pebisnis untuk berbagi dokumen melalui jaringan elektronik gitu ya. Jadi 19 tahun kemudian dari Amerika sudah mengembangkan sebuah standar universal bagi pebisnisnya gitu. Sudah bisa berbagi dokumen melalui jaringan elektronik. Ya, itu yang dikembangkan setelah 19 tahun e-commerce itu berdiri gitu. Setelah jumlah individu yang saling berbagi dokumen elektronik tumbuh pada tahun 1980-an, pada tahun 1990-an, munculnya eBay. Kalian tahu kan eBay? www.ebay.com itu ya. Dan Amazon merevolusi mereka itu eBay dengan Amazon mereka merevolusi truth
e-commerce, konsumen sekarang dapat membeli barang dengan jumlah tak terbatas secara online gitu. Gitu ya. Sejak tahun 1960-an e-commerce berdiri hingga kini, e-commerce telah berkembang dan memiliki berbagai banyak sekali macam jenis, mulai dari B2C, business to customer, B2B, business to business. Yang terbaru adalah O20 atau online to offline gitu. Yang berikut adalah aplikasi e-commerce. E-commerce itu punya aplikasi ya teman-teman. Banyak aplikasi e-commerce dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Saya kasih gambarannya karena ini sebenarnya adalah inti dari saya membicarakan tentang bisnis online atau online shop gitu. Kalau e-commerce harus dipahami betul gitu ya. Oke baik, aplikasi e-commerce. E-commerce dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti email, katalog online, shopping cart, EID, file transfer protokol, dan layanan web gitu ya. Semua hal ini termasuk transaksi bisnis ke bisnis dan pemasaran menggunakan email dengan iklan yang tidak diinginkan. Biasanya dianggap spam ya. Biasanya ya itu dianggap spam gitu. Email-email ini dikirimkan kepada konsumen dan prospek bisnis sama halnya dengan mengirimkan e-newsletter kepada pengguna yang sudah berlangganan gitu. Teman-teman bisa ya. Saat ini sudah lebih banyak perusahaan yang mencoba menarik perhatian konsumen langsung secara online dengan menggunakan alat promosi seperti kupon digital gitu ya. Kupon digital, pemasaran melalui media sosial, dan iklan bertarget gitu. Jadi ya banyak manfaat yang bisa didapat dengan e-commerce. Kalau Anda menggunakan e-commerce akan banyak manfaat bisa didapat. Seperti cepatnya akses transaksi, ketersediaan barang dan jasa, kemudian mengakses bagi konsumen dan kemampuannya menjangkau konsumen secara internasional, teman-teman. Lebih bagus lagi kalau internasional. Namun bukan berarti e-commerce tidak memiliki kekurangan. E-commerce juga memiliki kekurangan, teman-teman. Misalnya nih, gini. Misalnya ya, kekurangan. Pada saat pembelian barang, konsumen tidak bisa melihat atau menyentuh langsung produk yang akan dibelinya. Selain itu, konsumen juga harus menunggu agak lama untuk bisa mendapatkan produk yang dibeli. Pasar yang dihasilkan oleh kegiatan e-commerce selama ini terus bertumbuh. Penjualan barang dan jasa secara online menyumbang lebih dari sepertiga total pertumbuhan retail Amerika Serikat pada tahun 2016 gitu. Jadi gimana ya? Penjualan barang secara online itu menyumbang hampir sepertiga dari total pertumbuhan retail Amerika Serikat, teman-teman. Ingat, Amerika Serikat, negara ahli kuasa di dunia ini, mereka semua sudah menggunakan jasa online gitu, teman-teman. Teman-teman, di sisi Indonesia, ayolah, mulailah kita untuk belajar bisnis online. Belanja itu di online shop, teman-teman. Enggak zaman lagi loh, ngapain lo Anda ke pasar gitu. Capek ya gitu. Ya, kegiatan penjualan melalui website di Amerika Serikat mencapai nilai 340,61 miliar US dollar, teman-teman, pada tahun 2016. Wow, angka yang sangat wow, amazing ya. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 14,6% dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya. Jadi tiba-tiba kayak ngelonjak gitu. Sementara diproyeksikan akan meningkat setiap tahunnya. Jadi udah diprediksi gitu loh oleh Amerika. Bahkan pada tahun 2020 awal sekarang bisa mencapai 534,95 miliar dolar. Bus, sadis. Kalau di Indonesia gitu men, gue gak bayangin lagi, pasti pemerintah gak bakalan pusing deh. Berikut adalah statistik kegiatan e-commerce dan pencapaian dalam kegiatan kurs dolar di Amerika. Jadi kalian tahu, e-commerce itu dia juga sampai mempengaruhi kurs dolar Amerika.
Itu hebatnya e-commerce. Online shop gitu, berbasis online. Meningkatnya kegiatan e-commerce memaksa para ahli IT bergerak melampaui desain infrastruktur dan pemeliharaan website. Selain itu, e-commerce juga mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghadapi kebutuhan konsumen seperti privasi data mereka. Ketika mengembangkan sistem IT-nya dan aplikasi e-commerce, tata kelola yang terkait dengan peraturan harus dilakukan. Ahli IT mencoba untuk mengembangkan gitu teman-teman. Di mana Anda berbisnis, berbelanja, berjualan secara online atau e-commerce, data-data Anda itu akan aman. Peraturan pemerintah untuk mengatur e-commerce ya teman-teman. Di Amerika Serikat, Federal Trade Commission atau FTC dan Industri Kartu Pembayaran atau PCI, Standar Keamanan Dewan, adalah salah satu lembaga utama yang mengatur kegiatan e-commerce. Gini ya teman. Jadi kalau di Amerika, mereka mempunyai suatu lembaga yaitu FTC, Federal Trade Commission, untuk mengatur kegiatan e-commerce. Kayak kalau kita di Indonesia ya teman-teman, itu kayak kita punya belum terlalu spesifikasi sih, masih di Kominfo yang mengatur, tapi Kominfo kan masih banyak dia mengatur gitu ya. Jadi ya kita harus mengerti karena kita negara berkembang gitu. FTC memonitor kegiatan seperti iklan online, konten, pemasaran dan privasi pelanggan. Sedangkan Dewan PCI mengembangkan standar dan aturan termasuk kepatuhan PCI DSS menguraikan produser untuk penanganan dan penyimpanan data keuangan konsumen. Untuk menjamin keamanan, privasi dan efektivitas e-commerce, banyak hal yang harus dilakukan pebisnis. Harus mengautentikasi transaksi bisnisnya, mengontrol akses ke sumber daya, mengekspresi komunikasi dan menetapkan teknologi keamanan seperti SSL atau Secure Software Layer. Gitu ya. Mobile e-commerce. Ilustrasi e-commerce gini. Jadi gini ya, saya kasih ilustrasi tentang e-commerce dikit aja gitu. Sementara itu, Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia yang saya bilang tadi, Kominfo, Rudiantara, ya, Pak Rudiantara mengatakan rancangan peraturan pemerintah atau RPP e-commerce Indonesia terdiri dari 3 segmen, gitu ya. Ketiganya antara lain startup atau perusahaan rutinitas yang bergerak di bidang teknologi. Yang kedua UKM, usaha kecil menengah atau mikro, hingga yang terakhir itu established. Poin pertama yang akan dilakukan dan disorot oleh Kemenkominfo adalah mengenai pendanaan pada e-commerce dari pemerintah gitu. Akan dibuat peraturan mengenai penentuan pemberian dana hingga pemantauan daftar negatif investigasi dari pemerintah. This is Indonesia. Kemudian para pelaku e-commerce juga harus mengikuti peraturan mengenai pajak pertambahan nilai PPN. Khusus dalam e-commerce, lalu pemerintah Indonesia juga akan mengatur mengenai proteksi data pribadi konsumen. Oke, baik teman-teman, kita sudah banyak berbicara tentang bisnis online, ada banyak ya, saya sudah membagikan banyak hal. Saya harap ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi bacaan bagi teman-teman semua. Kalau ada kurang dan lebih, saya mohon maaf, silakan komen di bawah. Ya, kalau yang tadi kita berbicara kan ada tentang bisnis online itu ada 5 ya. Ada dropship, reseller, online shop, marketplace, dan yang terakhir itu e-commerce. Jadi ada 5 poin tentang bisnis online. Di situ tidak terlalu lengkap saya berbicara, tapi saya terus berharap kalau kita masih muda tidak boleh malas. Kita harus banyak banyak Anda mencari ilmu lah, apalagi tentang online gitu. Ya, ingat teman-teman, tetap stay home saja. Terima kasih buat yang sudah menonton. Terima kasih. Stikom Elinda Kupang.